Saya ingin menjelaskan minggu lalu kita sudah menjelaskan sedikit ya, tapi saya ulang khususnya berkaitan dengan masalah frasa yang kedua. Setelah kita membahas frasa yang pertama yaitu mudhof dan mudhof ilaih, nah sekarang kita mengkaji frasa yang kedua. Ingat ya, ini frasa bukan jumlah, sama intinya dengan mudhof ilaih isim plus isim. Jadi isim plus isim ini bukan jumlah ismiyah yang Anda kenal di pertama kali ya, mubtada khobar. Ya, mubtada khobar itu kan polanya ada yang isim plus isim. Tapi ini isim plus isim bukan jumlah, tapi frasa. Frasa yang pertama kemarin mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sekarang kita masuk ke frasa yang kedua, isim plus isim. Ya, nah isim plus isim ini, gitu kan, yang pertama, isim yang pertama itu disebut dengan mausuf. Kemudian isim yang kedua disebut dengan sifat, atau dengan kata lain juga bisa disebut dengan isim yang pertama man'ut, isim yang kedua disebut dengan na'tun. Jadi na'at wa man'ut atau sifat wa mausuf. Ya, sifat wa mausuf. Nah, dalam kita merangkai sifat mausuf ini, ya itu supaya Anda tidak keliru apakah rangkaian ini terus sifat mausuf atau mudhof dan mudhof ilaih. Selalu saya sampaikan kalau Anda ingin tidak mau salah di dalam rangkaiannya, sebab begini, banyak kata kelas kamu di dalam keterampilan menulis yang seharusnya dibuat dalam rangkaian mudhof dan mudhof ilaih itu dibuat dalam sifat mausuf. Yang seharusnya sifat mausuf dibuat dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih, gitu kan? Kenapa mereka? Karena mereka nggak mau berpikir, ya tidak berpikir. Cara saya tidak mau berpikir seperti dia berbahasa dalam bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia ini ketika kita berbahasa kita tidak berpikir karena masalah struktur. Kita nggak mau berpikir. Memang di dalam Indonesia tidak ada masalah dengan struktur gitu kan kita nggak berpikir. Tapi Anda harus paham ketika kita berhadapan dengan bahasa Arab, ya pikiran kita harus mau berpikir apa masalah struktur gitu. Jadi kita tanyakan gitu, ya. Nah berpikir seperti apa? Jadi kalau kamu ingin benar di dalam membuat kalimat rangkaian ini yang isim plus isim ini, ya apakah mudhof ilaih atau sifat mausuf, selalu saya katakan tolong lihat isim yang kedua gitu. Isim yang kedua itu kata benda atau sifat gitu. Kalau dia kata benda itu pasti rangkaiannya mudhof dan mudhof ilaih. Nah sekarang kita masuk nih isim yang ke frasa yang kedua, isim isim yang sifat mausuf. Jadi kita lihat juga isim yang pertama, isim yang kedua. Isim yang kedua ini itu harus dari kata sifat pertama dan kata sifat ya. Kata sifat itu maksudnya makna, secara makna memang kata sifat. Ya, secara makna kata sifat seperti misalnya kayak jadi, jamil, itu kan kata sifat. Nah, kalau kata sifat seperti itu pasti rangkaiannya dalam bentuk sifat mausuf bukan mudhof dan mudhof ilaih. Ya, bukan mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian juga dalam proses sifat mausuf itu bisa juga dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, isim fa'il, isim maf'ul ini itu secara makna bukan kata sifat, tetapi dia di dalam struktural itu bisa sifat. Ya, bisa sifat seperti misalnya kayak jalis misalnya. Kata jalisun. Kalau saya tanya Anda jalisin itu, arti jalisin itu kan artinya orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu kan sifat loh, bukan? Ayo coba. Jalisun. Jalisun itu kata sifat bukan? Artinya orang yang berdiri, orang yang duduk maksudnya. Orang yang duduk misalnya. Ya, itu kata sifat bukan? Secara mana? Bukan secara mana ya? Itu kata sifat bukan? Halo? Iya, Ustadz. Ya? Bukan. Bukan. Ini orang yang duduk. Kan gitu bikinnya gitu kan, bikinnya gitu. Tetapi kata jalis atau madhuf itu kita bisa jadikan secara struktural itu sifat dari mausuf. Artinya apa? Jadi kalau yang duduk itu misalnya kalau mausuf siapa? Anak. Jadi anak yang duduk gitu ya. Anak yang menangis, anak yang pergi. Jadi seperti itu. Anak yang dipukul kalau pakai isim maf'ul. Gitu kan? Nah, itu artinya apa? Artinya bisa sifat. Gitu. Jadi kita berpikir pada isim yang kedua gitu. Ya, pada isim yang kedua. Kalau tadi mudhof ilaih kan kata benda, bukan isim fa'il, kata benda. Saya lihat kata benda gitu kan. Sebab kalau pakai isim fa'il nanti maknanya lain.
Ya, kalau Anda katakan misalnya, ini yang isim fa'il nih ya, yang isim fa'il, kan anak yang duduk. Berarti yang duduk itu siapa? Anak. Anak, gitu kan? Nah, itu artinya apa? Duduk itu menjadi sifat dari anak kan? Tapi kalau Anda buat dalam mudhof, misalnya waladul al-jalisi, itu yang duduk siapa? Apakah anak duduk? Coba. Kalau waladul jalisi, saya buat dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih, apakah yang duduk itu anak? Halo? Nah, apakah yang duduk itu anak? Halo? Mana ini suaranya? Nggak ada jawaban, nggak tahu. Ya? Halo? Nggak tahu. Ya? Yang duduk Belum anak atau tahu, orang Ustaz. lain? Ya? Artinya kalau Anda katakan waladul jalisi, anak dari orang yang duduk. Jadi anak itu nggak duduk. Jadi kalau misalnya dengan waladul jalisi maridun, berarti kita menceritakan tuh anak yang duduk itu tuh sakit. Anaknya di mana? Bisa jadi ada di rumah, bukan di tempat itu. Kan gitu. Kita sedang berbicara anak yang lagi orang duduk tadi, di orang duduk, kita lihat ada orang yang duduk nih, gitu ya. Waladul jalis. Nah, gitu kan, anak dari orang yang duduk. Gitu kan. Jadi ada orang yang duduk, dia memiliki anak, anaknya sakit, gitu. Itu kalau dibuat kalau pakai isim fa'il, ya, tinggal isim fa'il dikenal begitu, ya. Tapi kalau misalnya al-waladul jalisu, anak yang duduk sakit. Nah, memang baru kita melihat, memang kita sedang melihat anak itu lagi duduk dan cuma dalam kondisi sakit keadaannya gitu. Anaknya ada dapat dilihat. Nah, itu makna ya. Tapi makanya dilihat isim yang kedua, apakah dikata sifat secara makna atau pakai isim maf'ul atau isim fa'il, gitu kan? Nah, dalam rangkaian itu pasti rangkaiannya nanti rangkaian sifat mausuf, bukan mudhof ilaih. Ya, bukan mudhof ilaih. Nah, dalam rangkaian ini, dalam rangkaian sifat mausuf, dia ada untuk harus mutabaqah. Ya, mutabaqah. Berbeda kemarin ya, waktu mudhof ilaih itu tidak ada aturan. Anda bebas merangkai mudhof dan mudhof ilaih dari muannas muannas, mudzakkar mudzakkar, mudzakkar muannas, muannas mudzakkar, ya. Begitu juga mufrad musanna, musanna jamak, mufrad jamak, jamak mudzakkar, bebas Anda rangkai. Enggak ada aturan. Yang penting isim yang pertama ditulis tanpa alif lam, isim yang kedua dipakai alif lam. Tetapi di dalam rangkaian sifat mausuf, Anda harus memperhatikan 4 unsur. Jadi mutabaqah. Mutabaqahnya dalam 4 unsur ma'rifah nakirah, mudzakkar muannas, mufrad musanna, jamak rafa dan nasab jar. Artinya Pak, sifat ini atau naat ini dia wajib mengikuti mausuf dari 4 unsur ini. Seperti misalnya ini kan, kitabun jadidun. Ya, jadi kitabnya kitabun ini nakirah. Sifatnya juga harus dibuat nakirah gitu. Ya. Kemudian dari sedikitnya kitabun mudzakkar, jadidunnya juga harus dibikin mudzakkar. Kitabnya mufrad, sifatnya juga harus dibikin mufrad. Ya, kitabnya dibaca rafa, marfu, jadidnya juga harus dibaca dengan marfu. Jadi kalau empat unsur ini sudah terpenuhi, itu pasti rangkaian sifat maksudnya pasti benar, gitu kan? Al-kitabu al-jadidu itu juga sama. Ya, Alkitab ini maksudnya ma'rifah, ya sifatnya harus buat ma'rifah juga gitu. Ya, sama-sama mutakar, sama-sama mufrad, sama-sama rafa begitu. Ya. Begitu juga misalnya tholibatun dengan mahiratun. Nah, ini mahiratun kan pakai isim fa'il nih. Ya, mestinya. Ya, gitu. Jadi tholibatan mahiratan misalnya dalam posisi tholibatan mahiratan. Tholibatan nakirah ya, ya sifatnya juga nakirah gitu kan. Tolibatan mu'anas, ya mahirahnya juga harus mu'anas. Tolibatan mufrad, mahirahnya juga harus mu'anas. Tolibatan dimansubah, ya mahirah juga harus dibaca mansubah gitu. Begitu juga yang ini, at-tolibati misalnya al-mahirati, ya sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'anas, sama-sama mufrad, sama-sama dibaca dengan majrur. Gitu. Jadi dia harus terpenuhi dengannya, ya harus terpenuhi. Satu aja yang tidak terpenuhi itu pasti salah. Rangkaiannya salah gitu kan. Sekalipun misalnya ini, kalau kamu lihat
Misalnya dibaca bikinnya tetap dibaca, tetapi dia rangkaiannya di sini, nah gini. Ya, kitabun al-jadidu. Nah gitu kan? Berarti ada yang tidak terpenuhi itu. Kitab nakira, wah kenapa sifatnya ma'rifah? Berarti tidak klop deh. Walaupun mudzakkar mufradnya rafa ini sama. Ya, berarti jumlah Anda salah nih kalau rangkai seperti ini, gitu kan? Dia harus sama gitu. Atau misalnya unsur ininya misalnya. Ya, kitabun jadidatun, kitabnya mudzakkar, kok sifatnya dibikin muannas? Enggak klop, tidak sesuai. Berarti jumlahnya salah, rangkaian sifat maksudnya salah, gitu kan? Atau misalnya gini, kitabun jadidani, kitabnya mufrad, kok sifatnya bikin musanna sih? Gitu kan? Nah, ini juga rangkaiannya salah. Ya, tekennya. Jadi penyikirnya masih ada satu unsur yang salah. Atau Anda begitu baca gini, kitabun jadidin. Gitu kan? Kitabnya dibaca marfu, kok mausufnya dibaca marfu, kok sifatnya dibaca majrur? Nah, ini juga salah. Berarti ada salah satu dari 4 unsur ini yang tidak sesuai, itu jadi salah. Apa saja, yang mana saja, gitu kan? Oleh karena itu wajib ini harus semua 4-4-nya harus sama, gitu kan? Ini seperti misalnya ini, ya seperti ini, ya mausuf nikannya sifat mutabaqah baina mausuf wa sifat. Ada persesuaian antara mausuf dengan sifatnya dalam 4 unsur ini. Ma'rifah nakirah, tadbul ta'nis, ifrat wa tasdil jama' dengan rafu wa nasab jama'. Seperti misalnya contohnya hadza kitabun jadidun. Ya, ada kitabun jadidun. Nah, kitabun jadidun ini 4-4-nya sama nih dalam nakirah, mudzakkar, mufrad, rafa. Begitu juga misalnya al-kitabu al-jadidu jamilun. Berarti al-kitabu al-jadidu ini sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama rafa. Atau ishtarat talibu kitaban jadidan. Nah, kitaban jadidan itu sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama nasab. Atau talibu bil kitabil jadidi, bil kitabil jadidi, sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama jar, gitu kan? Nah, hadi tolibatun mahiratun. Nah, tolibatun mahiratun ini sama-sama nakirah, sama-sama muannas, sama-sama mufrad, sama-sama rafa. Hatani tolibatani mahiratani. Nah, tolibatani mahiratani ini sama-sama nakirah, sama-sama muannas, sama-sama musanna. Sama-sama rafa dibaca rafa ya, pakai alif, sama-sama pakai alif, rafa. Qabala talibu talibataini mahirataini. Sama-sama nakirah, sama-sama muannas, sama-sama musanna, sama-sama mansub. Ya, Anda pakai ya di sini, mansub gitu kan. Jalasat talibu wara'at talibataini al-mahirataini. Sama-sama ma'rifah, sama-sama muannas, sama-sama musanna, sama-sama majrur. Ya, di depannya ada al-zarab gitu kan. Ad-darisun al-mujtahiduna fil fasli. Darisun al-mujtahidun sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak. Ya, jadi jamak, kan sama-sama rafa. Hamidal ustadu darisina mujtahidin. Ya, darisina mujtahidin sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak, sama-sama nasab. Nasab ya. Lihat karena ini jamak mudzakkar salim, Anda pakai ya nasabnya. Sama-sama ya. Syaqaral ustadu lid-darisin al-mujtahidin. Nah, di sini ada lam. Ya, sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak, sama-sama jar. Jadi selama ya rangkaian Anda ini sesuai 4-4-nya, berarti rangkaian sifat mausuf Anda betul. Kalau ada salah satu yang tidak sesuai, berarti rangkaian jumlah sifat mausuf Anda salah. Ya, ya itu tekannya. Nah, kemudian sini Anda ketika rangkaian jamak dengan jamak, Anda bebas ya. Yang penting jamak dengan jamak. Mau jamak taksir dengan jamak taksir atau jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim, nggak ada dekannya, nggak ada aturan. Ya, seperti al-auladu al-aqwiya mahirun. Al-auladu al-aqwiya ini sifat mausuf. Ya, bisa aulad jamak taksir, aqwiya juga taksir. Atau Anda pengen aulad dan mahirina. Ini ya, jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim. Atau seperti yang ini, ada risunal mujtahidun sama-sama jamak muannas mudzakkar salim. Enggak ada aptekannya. Semua sama.
Ya, begitu juga kalau jamak muannas sesama muannas, at-thalibatu, al-mahiratu, najihat, ya. Jadi, nah untuk yang muannas ini Anda juga harus perhatikan yang akil. Ini akil ya, at-thalibat itu akil, al-mahirat, jadi sama-sama, ya sama-sama. Nah, sementara kalau yang dorong akil seperti di waktu Anda belajar itu, ya, isim plus isim mubtada khabar. Dulu kan pernah tuh Anda belajar, ya. Kalau dia gurul akil seperti misalnya al-qurrasatu jadidatun. Al-qurrasatu mubtada jadidah khobar ya. Anda boleh pakai jadidatun atau Anda juga boleh menggunakan bentuknya ini jadidatun gitu kan. Nah, itu kan mubtada mubtada khobar tuh. Anda dulu pernah ya, kalau gurul akil. Nah, begitu juga sama sifat. Anda boleh pakai dua bentuk ini ya. Coba tadi ya harus mutobako secara keseluruhan. Jadi sama-sama di sini. Jadi Anda bisa katakan al-qurrasatu al-jadidatu atau Anda juga bisa menyebut al-qurrasatu al-jadidatu gitu. Ya, ya kan. Jadi contohnya seperti dalam Al-Qur'an ya, kita dapatkan ayyamam ma'dudatin. Lihat kan? Kita lihat ya dalam ayat yang berkaitan masalah ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam lalakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya. Nah, ini lihat Anda bisa atau ayyaman ma'dudatan. Ya, seperti tadi al-jadidah ma'dudatan ini di ayat lain. Ya. Ayat yang berkaitan dengan hari-hari di akhirat dikena ayyaman ma'dudatan. Jadi Anda boleh ini untuk yang goral akil ya, sifat yang goral akil seperti ini. Tapi kalau yang akil tetap sama-sama mudakar, sama-sama titiknya. Tapi kalau yang goral akil Anda boleh gini, ketika sama-sama mudakar, sama-sama khususnya yang jamak, ya khususnya yang jamak, ya. Karena inilah rangkaian sifat mausuf, ya. Ini yang tadi saya katakan tadi berkaitan dengan masalah isim fa'il. Anda bisa sifat al-waladul jalisu marid. Al-waladul jalisu marid artinya anak yang sakit. Itu, nah jadi gitu ya. Anak yang sakit itu sakit, gitu kan? Tapi kalau Anda katakan waladul jalisi maridun, itu bukan anak yang sakit, tapi anak dari orang yang duduk itu sakit. Itu kalau pakai mudhof ilaih. Nah, sinilah bedanya. Ya. Jadi Anda harus paham nih. Jadi kalau jalis itu adalah mausufnya yang berbuat, mausufnya yang melakukan perbuatan itu, Anda harus buat bentuknya adalah sifat mausuf, jangan mudhof ilaih. Begitu juga al-waladul madrubu maridun. Jadi kalau isim fa'il itu ini kan perbuatannya bukan kata sifat ya. Kalau isim fa'il perbuatan yang melakukan itu adalah mausufnya, Anda harus merangkainya dalam bentuk sifat mausuf. Ya, tapi kalau yang melakukan itu bukan mausufnya, berarti Anda jadikannya orang lain, bukan. Nah, itu dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mudah-mudahan Anda bisa pahami nih, ya konteks yang seperti ini. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan penjelasannya. Ada yang ingin bertanya tidak? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Halo. Halo, silakan kalau ada yang bertanya. Kenapa dia? Udah paham? Insya Allah cukup Ustadz. Ya.
Sekarang saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan pembahasannya. Ini berkaitan dengan masalah sifat mausul dan mudhof ilaih. Ya, ini kegunaannya dalam mempelajari sifat mausul dan mudhof ilaih. Dulu waktu Anda belajar mudhof ilaih, ya, Anda lihat seperti misalnya babul fasli jamilun, bab dengan fasli. Ini kata mudhof dan mudhof ilaih, kalau Anda pecah, ya, Anda pisahkan satu sama lain, itu di tengahnya harus ada harfu jar. Anda harus kasih harfu jar di tengahnya. Harfu jar yang tengahnya itu bisa banyak pakai harfu jar lam kalau memang memiliki, ya, maknanya memiliki. Ya, itu harfu jar lam. Jadi babul fasli jamilun itu berarti mudhof dan mudhof ilaih. Ketika kita pecah mudhof dan mudhof ilaih jadi al-babu lil fasli jamilun. Jadi begitu. Al-babu lil fasli jamilun. Nah, al-babu lil fasli bukan lagi bentuknya mudhof mudhof ilaih. Jadi albab mubtada, jamlul khabar, lil fasli, ismul majrur biharfu jar gitu. Nggak ada di dalam ini mudhof dan mudhof ilaih. Jadi Anda bisa gitu. Yang ingin saya katakan adalah Anda jangan lupa memberi harfu jar di sini di tengahnya untuk memisahkan antara mudhof dan mudhof ilaih. Jadi mudhof dan mudhof itu kalau Anda pisahkan untuk menjadi rangkaian yang keluar dari mudhof ilaih, Anda harus meletakkan seperti misalnya sahatul masjidi, ya, menjadi as-sahatu lil masjidi wasi'atun. Jadi tengahnya ada lam nih. Ya, jadi kalau Anda katakan as-sa'atu lil masjidi, rangkaiannya bukan lagi mudhof dan mudhof ilaih. Tidak ada, gitu kan? Tengah-tengahnya harus ada hujar. Nah, pemakaian harfu jar di tengahnya kita beri hujar itu sesuai dengan makna, ya. Sesuai dengan logika maknanya. Logika maknanya seperti misalnya khatamud dhahabi. Ya. Khatamud dhahabi, ya kan? Atau di sini pakai harfu jar apa? Ini kan artinya khatamul dhahabi emas. Artinya cincin emas, gitu kan? Cincin emas. Cincin emas itu kan secara logika cincin terbuat dari emas kan begitu. Nah, oleh karena itu yang paling pas pakai harfu pakai min kan? Jadi al khatamu minad dhahabi ghalin gitu. Jadi ada min di sini. Ya, kenapa pakai min? Ya karena logikanya memang begitu. Artinya cincin ya terbuat dari emas gitu. Begitu juga misalnya kalau saya katakan sayyaratu yaban. Sayyaratu yaban. Coba Diva. Diva Salsabila. Halo. Ya, Ustaz. Sayyaratul yaban. Itu kalau kita pisah antara sayyarah dengan yaban, itu di tengahnya harfu jar apa yang kita pakai? Dilihat logika pemahamannya, logika maknanya. Paham nggak? Apa, Ustaz? Yaban artinya apa ya? Jepang, Jepang. Oh. Min. Iya, betul. Jadi kalau kita as-sayyaratu minan yaban. Karena apa? Ya artinya made in Yaban kan gitu. Iya. Ya terbuat dari petikannya Jepang gitu. Artinya yang membuat itu petikannya diproduksi di Jepang. Nah, itu pakai min gitu kan. Ya, berikan bahwa negara petikan dari Jepang gitu. Nah, itu artinya di tengah-tengahnya ada min sesuai dengan makna yang kita inginkan, ya. Nah, ya. Nah, oleh karena itu rangkaian yang kita pelajari mudhof dan mudhof ilaih sifat mausuf itu sebenarnya kita bisa merangkai, ya, merangkai kata-kata seperti ini misalnya. Kita hanya bermain di mudhof ilaih dan sifat mausuf. Seperti misalnya Taman Mini Indonesia ini. Taman di situ hadiqah, mini musyawarah, Indonesia, ya, indah dan jamilah. Ya. Nah, ini antara petikan musyawarah itu kan isi maf'ul tuh. Ya, ini otomatis tadi sifat. Jamilah juga sifat. Kita bisa letakkan dia posisi dalam struktur itu menjadi sifat. Musyawarah sifat untuk hadiqah kan? Kemudian jamilah sifat untuk Indonesia. Sementara Indonesia ini kata benda. Hadiqah juga kata benda. Kalau hadiqah kita rangkai dengan Indonesia, nah lihat tadi isim kedua tuh Indonesia kata benda. Berarti rangkaiannya adalah rangkaian mudhof dan mudhof ilaih kan begitu. Jadi kita mengatakan hadiqatu Indonesia. Gitu. Hadiqatu Indonesia. Nah, hadiqatu Indonesia ini mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian baru kita kasih kata sifatnya. Nah, yang sifat yang pertama itu kita lebih baik kita kasih sifat untuk yang mudhof ilaihnya. Ya, mudhof ilaih ini kata sifat. Ya, Indonesia dulu. Sehingga hadiqatu Indonesia al-jamilati. Gitu kan? Kenapa jamilati? Karena Indonesia mudhof ilaih. Kemudian baru al-musyawaratu. Kenapa musyawaratu? Karena sifat untuk hadiqah kan harus sama. Bacaannya kan harus sama kan gitu ya. Hadiqah itu sama-sama marfu, ini sama-sama majrur. Indonesia tidak tampak memang majrur, tapi posisinya kita tahu bahwa mudhof ilaih majrur gitu. Makanya dibaca al-jamilati. Nah, kalau hadiqah Indonesia ini kita pecah,
Berarti nanti sifatnya itu dikembalikan urutannya setelah mausufnya langsung, gitu kan? Tapi ingat di tengahnya ada harfu jar. Jadi misalnya Anda bisa katakan al-hadiqatu al-musaghharatu li Indonesia al-jamilah. Gitu, ya. Al-hadiqatu al-musaghharatu li Indonesia al-jamilah. Jadi kan, jadi bisa dua. Tapi yang baik dong Anda buat seperti ini. Hadiqatu Indonesia al-jamilati al-musaghharatu, bentuknya ada mudhof ilaih dan sifat mausuf seperti ini. Ya, makanya perlu dipahami untuk ada di tengahnya kalau mudhof ilaih dipecah di tengahnya ada harfu jar, ya. Ada yang ingin bertanya di sini? Halo? Tidak? Ya? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, ya, lihat sini. Misalnya lughatul Arab. Lughatul Arab, Arab ini kan kata benda, ya. Makanya rangkaiannya rangkaian mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih ini, ya, kita bisa kata Arabnya ini, kata Arabi di sini, itu kita bisa jadikan di dalam struktur sebagai sifat. Lughah menjadi mausufnya. Tapi tetap nanti konsekuensinya harus mutobaqah dari 4 sisi, ya, 4 komponen tadi, ma'rifah, ma'rifah nakirah, mudzakkar muannas, mufrad musanna jama' dengan raf'an nasab dan jar, gitu. Itu harus itu nggak boleh lupa. Harus kita mengacu pada itu ketika kita. Jadi bagaimana caranya kata Arab ini kita tambah di belakangnya ya bertasydid, ya nisbah, ya, kan ya. Di sini misalnya kita pakai sama-sama ma'rifah, misalnya al-lughah, kemudian al-arabi, nah, gitu kan. Nah, ingat kan, sifat itu mengikuti mausuf, mausufnya muannas, makanya ada pakai tak marbutohnya. Al-lughatul arabiyyatu, gitu ya, al-lughatul arabiyyatu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ininya mudhofnya dia sini lisanul Arab, dia mudzakkar, gitu kan? Tetap Arabnya dipakai ya. Jadi al-lisanu al-arabiyyu, gitu aja. Pakai tak marbutoh enggak? Karena apa? Karena maksudnya al-lisan mudzakkar, sama-sama mudzakkar, gitu ya. Jadi mudzakkar dan mudzakkar tetap konsepnya, gitu kan. Jadi al-lughatul arabiyyatu al-lisanul arabiyyu. Ya, begitu juga misalnya kitabul madrasati. Kitabul madrasati. Kata madrasah kata benda kan? Nah, ini bisa kita jadikan dalam struktur itu menjadi sifat dari kitab, ya, sebagai yang mausuf. Bagaimana caranya? Kalau ada tak marbutoh belakang, tak marbutohnya dihilangkan. Kemudian setelah huruf terakhir yaitu sin itu dikasih ya bertasydid, ya nisbah, menjadi al-kitabu al-madrasiyyu, gitu kan? Ingat ya, jadi bacaannya itu sebelum ya bertasydid ini pasti kasroh lah, gitu kan? Ya kan? Tak marbutoh gimana? Tidak pakai tak marbutoh. Kenapa? Karena Alkitab itu mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Jadi Alkitabu al-madrasiyyu. Begitu juga misalnya al-masjidul jami'iyyu. Jadi kalau Anda dibalik, ya, al-masjidul jami' sifat mausuf, kemudian Anda ingin merubah karena jami' ini ya kita tahu secara makna dia bukan kata sifat tapi kata benda, gitu. Kalau kita ingin kembalikan ke mudhof ilaih, ya kembalikan ke akar katanya, ya. Akar katanya seperti biasa, mudhof tanpa alif lam, kemudian al-jami'iyyu dikembalikan ke asal katanya. Asal katanya ada tak marbutoh, ya pakai tak marbutoh, begitu ya. Jadi masjidu al-jami'ati, gitu. Karena pakai ada tak marbutoh asalnya, gitu. Ya, jangan ini kan nggak ada tak marbutoh, tidak juga, gitu kan. Nah, itu banyak yang salah seperti itu. Misalnya al-lughah arabiyah, coba lu kembalikan ke mudhof ilaih. Nah, dia pakai itu lughatul arabah. Karena dia tak marbutoh di sini, gitu. Tidak, kita hanya menghilangkan ya-nya bertasydid, kemudian dikembalikan ke akar katanya. Kalau akar katanya tidak ada tak marbutoh, jangan pakai tak marbutoh, gitu kan. Jadi tak marbutoh di sini al-arabiyyah itu ini tak persesuaian, bukan tak asli dari kata Arab di sini. Dia hanya menyesuaikan kata al-lughah tadi, al-lughah muannas, gitu ya. Begitu juga misalnya al-masjidul jami'i, ini nggak ada tak marbutoh. Kenapa? Ya karena menyesuaikan mausufnya,
mudzakkar, gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang misalnya ada ilmu lughah. Ilmu lughah. Nah, kalau lihat lughah ini kan kata benda. Bagaimana dijadikan dalam struktur kata sifat ya menjadi sifat dari mausuf ilm. Nah, di sini kan cuma lam goin nih. Pada dasarnya di akhir setelah gain itu sebenarnya ada huruf ilah yang disembunyikan, yang dihilangkan kata lughah. Makanya itu di huruf ilahnya itu dikembalikan tapi menggunakan pakai waw. Diganti dengan huruf waw. Ya, kemudian baru ya bertasydid menjadi ilmu lughah menjadi al-ilmu al-lughawiyyu. Nah, contoh yang jelas itu adalah ilmu tarbiyah. Ilmu tarbiyah. Nah, makanya ada itu yang tarbiyah ini kan dari robba. Robba ya. Nah, gitu. Makanya itu yang disebut huruf ilah ya. Huruf ilah di belakang ya, waw atau alif. Ya, itu huruf ilah. Jadi huruf ilah itulah yang dihilangkan, kemudian diganti dengan waw, kemudian ditambah dengan ya bertasydid. Jadi ilmu tarbiyah menjadi al-ilmu at-tarbawiyyu. Jadi kan, walaupun sini tarbiyah, ba-nya dibaca dengan fathah, ba, kemudian waw-nya dibaca dengan kasrah. Tarbawiyyu. Jadi sebelum ya bertasydid ini selalu didahulunya dibaca dengan kasrah at-tarbawiyyu. Jadi al-ilmu at-tarbawiyyu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya cara menggunakan pakai ya bertasydid. Begitu juga misalnya Anda adalah dari ini UNJ. Anda lihat sini Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyah. Ada ya bertasydid di sini. Di sini ada huruf ya bertasydidnya. Ya. Dayab ya kan Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyah. Ya. Jadi kalau Jami'ah Jakarta di sini mudhof dan mudhof ya, Al-Hukumiyah itu sifat untuk Jami'ah. Nah, tapi ada juga yang semuanya dalam bentuk sifat mausuf. Al-Jami'atu, Al-Islamiyatu, Al-Hukumiyatu. Lihat, Al-Islam jadi tambah ya, Al-Islami. Hukumah juga pakai ya. Kemudian tak itu karena ajamnya muannas. Ini yang disebut dengan UIN. Universitas Islam Negeri. Ya, jadi al-jami'ah, al-jami'atu, al-islamiyatu, al-hukumiyatu. Ya. Nah, begitu juga sama. Kalau Anda katakan tolibu Indonesia, tolibu Indonesia. Tolibu Indonesia itu mahasiswa Indonesia, kan gitu. Ya, jadi Indonesia kita jadikan sifat. Kalau ini mudhof ilaih, tapi kita bisa sifat. Bagaimana caranya? Ya tadi sama dengan pakai ya menggunakan pakai ya bertasydid. Jadi kalau di dalam bentuk mufradnya, ini kan dalam bentuk mufrad nih. Ya. Jadi kalau Anda katakan ya at-talibu gitu kan. Ya, kemudian al-Indonesi gitu. Nasi. Ya. Jadi at-talibu al-Indonesiyu. Jadi kalau jamak ya dijamakkan juga sama-sama kan sifat harus sama-sama jamak kan. Tulabun Indonesiuna gitu kan. Tinggal tambah waw dan nun untuk jamaknya begitu aja. Jadi at-talibu Indonesia menjadi tulabun Indonesiun. Atau sama-sama ma'rifah at-tulabu al-Indonesiun. Kalau mau dibuat sama-sama ma'rifah ya. Sifat mausuf kan begitu ya. Kan harus sama-sama begitu. Ya, jadi artinya apa? Sifat mausuf ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih. Ya, kalau mudhofnya itu dari kata bima kan mudhof ilaih dari kata benda. Nah, itu bisa dijadikan di dalam struktur itu menjadi sifat. Bagaimana caranya? Kasih di belakangnya pakai ya bertasydid. Ya, begitu juga kebalikannya, kalau Anda perhatikan misalnya ad-dinu al-islamiyyu. Nah, Islami ada ya, berarti sifat, gitu kan? Bisa nggak kita ganti dengan mudhof ilaih? Ya bisa, karena Islami itu dari kata benda, berasal dari kata benda menjadi dinul Islami. Gitu. Nah, kalau sifatnya itu benar-benar secara makna kata sifat, itu tidak bisa dirubah menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Ingat ya? Seperti misalnya kalau Anda misalnya di Indonesia. Kemudian al-ulama'u al-hazhariyun pakai ya bertasydid al-azhariyuna ya. Kita lihat sini. Dari ulama al-azhari mudhof ilaih kemudian al-ulama apa?
Ya ulama jamak kan? Ya, al-Azhari dengan itu kasih jamak wanun karena dimudahkan gitu. Contoh seperti misalnya sini majelis, ngerti kan? Majelis Ulama Indonesia ini semua mudhof ilaih nih, Majlisu Ulama Indonesia. Nah, gitu kan? Nah, di sini majelis itu kepada ulama bentuknya mudhof ilaih, nggak mungkin dibikin sifat masuk. Jadi majlisu al-ulama'i. Indonesia siapa? Milik ulama, al-Indonesi. Nah, gitu kan? Kalau dia sifatnya kembali ke ulama, ya. Begitu juga misalnya ada mar atau Jawa, kata Jawa. Itu kalau Jawa ini dijadikan sifat, ya bisa dengan tambah ya bertasdid menjadi al-mar'atu al-jawiyah, ya. Lughatu Sunda misalnya al-lughatu sundawiyah, tambah pakai waw, ya pakai waw, selalu pakai waw ya. Oleh karena itu makanya di pemakaian ya bertasdid ini itu kadang-kadang mengacu kepada tempat. Jadi tempat itu juga menunjukkan bahwa dia berasal dari daerah ini. Ya, seperti misalnya kan ada Ustadz siapa namanya saya lupa yang Al-Bughuri itu ya, kalau dalam lama itu di NTV atau di TV One atau apa gitu kan. Ini contoh misalnya Muhammad Ibrahim Al-Bughuri. Nah, Bughuri maksudnya Bogor. Jadi di belakangnya pakai berarti orang Bogor gitu kan. Orang Bogor. Nah, yang terkenal itu adalah Al-Bukhari. Gitu kan? Jadi Al-Bukhari itu berasal dari tempat dari nama Bukhara. Jadi dari kota Bukhara yang ada di daerah dulu di bawah naungan Uni Soviet ya, Kyrgyzstan kalau macamnya, jadi seperti itu ya. Ya. Kemudian al-ulumu al-lughawiyah, ulumul lughah. Jadi kembalikan ke asal tadi. Al-lughawiyah, pengetahuan segala macam, jadi kembali asalnya apa? Ya al-lughah berarti kembalikan asal. Jadi gitu. Jadi Anda harus tahu kembali ke asalnya. Ya, kembali ke asalnya. Nah, tadi yang terakhir yang saya sebutkan tadi berkaitan tadi, kita bisa merubah nih dari mudhof ilaih kita bisa rubah ke sifat mausuf. Sifat mausuf kita bisa rubah menjadi mudhof dan mudhof ilaih, gitu kan? Mudhof ilaih. Nah, kalau dia dari kata sifat seperti ini, misalnya, ya al jadidu tadi, ya al-kitabu jadidu. Jadid ini kata sifat secara makna. Secara makna itu Anda tidak bisa dirubah menjadi mudhof ilaih. Nah, sifat yang seperti ini yang nggak boleh dirubah. Tapi kalau sifat-sifat yang seperti ini yang pakai nisbah bertasdid ini yang asal katanya dari kata benda itu bisa dibuat mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau sifatnya ya dari secara makna ditimbang asli di kata sifat itu tidak bisa dijadikan mudhof dan mudhof ilaih ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan kitabu al-jadidi, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena jadid itu secara makna kata sifat, bukan kata benda, gitu kan? Tapi misalnya sini Alkitab al-madrasiyu bisa nggak dijadikan mudhof ilaih? Bisa. Kenapa? Al-madrasiyu dia asalnya adalah kata benda, gitu. Asalnya adalah kata benda. Sementara kalau jadid memang pada dasarnya sudah kata sifat, bukan kata benda. Ya, paham ya? Jadi bisa dicatat tuh begitu. Jadi kalau sifat mausuf ya sifatnya itu asalnya dari kata memang sudah menjadi kata sifat itu tidak bisa dirubah menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Yang bisa dirubah adalah sifat yang berasal dari kata benda. Itu baru bisa dirubah ke mudhof dan mudhof ilaih. Ya, bisa dipahami nih? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum demikiannya, ya manfaat dari memahami ya kan mudhof dan mudhof sifat dan mausuf. Silakan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah ini. Halo, saya tunggu.
Ayo, silakan yang ingin bertanya. Kenapa diam? Halo, silakan. Tidak ada? Ini kenapa pada diam semua nih? Saya berhadapan dengan ya, nggak ada bilang yang tidak ada yang bilang sudah paham, diam semua. Sehingga saya nggak tahu nih apakah mungkin ini yang mewakili sudah paham juga nggak diam aja nih. Insya Allah sudah Ustadz. Nah itu yang kalau jangan diam aja dong. Ya walaupun di satu orang yang menjawab gitu di tengah gitu loh. Ya dalamnya ini saya bicara dengan patuh nggak apa-apa dia diam semuanya gitu. Sehingga saya bisa langsung menjelaskan kalau memang Anda sudah bisa walaupun di tengah gitu kan. Ya, saya melanjutkan penjelasan. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih dan sifat mausuf itu bagian dari untuk bisa bagaimana kita mengembangkan kalimat. Ya, mengembangkan kalimat. Ya, mengembangkan kalimat seperti misalnya ini. At-thalibu mujtahidun. Ini kan kalimat mubtada dan khabar isim plus isim ya. Kemudian kita kembangkan menjadi at-thalibu mujtahidun fi dirasati amamal masjid. Ya, jadi kita kembangkan seperti itu dengan pakai jar majrur, kemudian pakai amamal masjid. Nah, kemudian Anda sudah belajar mudhaf ilaih. Kita kembangkan lagi misalnya menjadi thalibul jami'ati. Nah, ini kita ganti jingkennya ya. Ini kita bikin kita dulu ya. Misalnya Anda baca tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi kita kembangkan dengan thalibul jami'ati mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian kita kembangkan lagi dengan sifat mausuf. Thalibul jami'ati al-mahiru. Jadi al-mahiru sifat untuk siapa? Untuk thalib. Gitu kan? Mujtahidun fi dirasatil lughati al-arabiyyah. Arabiyyah sifat untuk al-lughah. Amam al-masjidil harami al-wasi. Al-wasi kita bisa ya sifat untuk secara konteks misalnya haramnya, kampusnya luas. Gitu kan? Kampusnya luas, gitu kan? Atau kita kasih sifatnya itu untuk dua-duanya. Dua-duanya misalnya thalibul jami'ati jikanya jami'ati kita kasih sifat jami'ah juga. Al-kabirati, al-mahiru. Nah, itu kan. Jadi al-kabirati sifat untuk jami'ah, al-mahiru sifat untuk thalib yang sebagai mudhaf, al-kabirati sifat untuk mudhaf ilaihnya. Mujtahidun fi dirasatil lughatil arabiyyal mutaqqafah. Al-mutaqqafah sifat untuk dirasahnya. Amama masjidil haram al-wasi kata al-jamil. Nah, kita kasih jamili. Ya, kita secara logika bisa kampus luas tapi masjidnya cantik. Ya, kita kasih kata sifat yang cantik. Jadi dari harfu jar majrur, kemudian dzaraf, kemudian mudhaf dan mudhaf ilaih sifat dan mausuf itu adalah konteksnya adalah fungsinya untuk mengembangkan kalimat yang kita buat dari kalimat dasar ini. Ya, kalimat dasar jumlah isminya atau jumlah fi'il sama juga. Kalau jumlah fi'il ya ta'allamu thalibu ad-darsa fi waqatil yawm. Fi waqati al-yawma. Anda ketika ya ta'allamu thalibul ma'had ya menjadi pakai mudhaf, darsal fiqhi ya ini mudhaf ilaih fi waqatil istima'ati yaumal itsnain gitu kan. Ya, bisa nggak dikembangkan lagi dengan kan ya bisa saja kasih sifat misalnya. Ya. Sifat misalnya kalau kamu misalnya di sini ya ta'allamu ya talib gitu kan al-ma'had ya. Nah, kita mau kasih al-ma'hadnya sifat boleh aja. Ya. Al-ma'hadnya menjadi sifat. Ketika sifat apa misalnya? Sifat itu misalnya an-nadhif. Begitu kan? An-nadhif. Kemudian talibnya ketika sifat juga boleh saja gitu kan kasih sifat al-makir. Nanti ntar bacanya ingat ya. Dibacanya di sini an-nadhifi karena sifat untuk ma'had. Ma'had itu kan mudhaf ilaih, dibaca menjadi an-nadhifi.
Kemudian di sini nanti dibaca dengan al-mahiru gitu. Ya, dari sini darsa. Darsa gitu kan? Ya, darsa al-fiqhi. Nah, ya, fikih kasih sifat bisa al-fiqhi asy-syafi'i. Nah, kalau kamu pakai asy-syafi'i, berarti Anda belajar fikih Syafi'i. Gitu kan? Ya, Syafi'i gitu kan. Nah, darsa juga sifat juga boleh gitu. Jadi itu pendidikannya gitu. Kalau kamu bisa misalnya di OA, gitu kan? Qatil istimaat. Ya, istimaat al-kabirah. Nah, al-kabirah. Jadi kegunaannya adalah untuk mengembangkan seperti itu ya. Dari kalimat dasar, ikuti ada struktur-struktur yang memang sudah mengacu seperti itu. Bisa dipahami nih? Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kamu kan misalnya ya Qur'an mudarisu al-kitabah. Coba Haji Muhammad. Ya, Ustaz. Coba Anda kembangkan dengan jar majrur. Yaqra'ul mudarisu al-kitabah. Kembangkan, tambah dengan jar majrur. Yaqra' al-mudarisu al-kitabah. Yaqra'u al-mudarisu al-kitabah. An bisa kan, Ustaz? Ya apa dulu? Anda bicara masalah Anda mau bicara apa? Pakai an itu kan artinya tentang tuh. Anda ingin mengatakan bahwa yang dibaca guru itu kitab tentang apa? Kalau pakai an tuh. Kalau pakai an. Fil fasli aja deh, Ustaz. Fil fasli. Ya an juga bisa. An tarbiyah gitu. An lughah kan. Tergantung kamu bikinnya gitu. Kalau kamu mau cekannya gitu, tapi saya ganti demikiannya. Ini konteksnya, jadi kamu paham juga kalau Anda pegang an itu berarti Anda menceritakan tentang kitabnya ini tentang apa. Anda ingin menjelaskan lebih lanjut yang dibaca dosennya itu tentang apa gitu. Nah, macam-macam bisa apa aja gitu. Nah, coba pakai an aja, pakai an. Assalamualaikum, Bu. Anil falsafah bisa, Ustaz? Bisa aja. Ya. Gimana? Mau pakai bahasa apa, mau pakai matematika, pakai bebas, kamu ngomong buku kan panjang tentang apa saja, jangan ragu kamu. Yes, kan ini kan tidak ada aturan, tergantung kamu memberikan makna apa di dalam jumlah kan gitu. Kan? Tadi ditambah lagi misalnya dia baca buku Fil Fasli ya, kita isi Fil Fasli juga. Nggak apa-apa Fil Faslinya. Jadi Anda menjelaskan buku itu tentang apa, kemudian di mana dia membaca bukunya. Gimana? Lihat di kemudian International Ecology itu mengeluarkan spesial isu, tapi dia lebih spesifik. Coba tambah dengan Zorof ya. Iya, terlalu lebih apa ya? Iya, bentar, Ustaz. Kalau ekologi itu kan biologi ya, saya takutnya ditolak gitu, karena nggak ngerti. Enggak juga sih, environment itu. Zorof zaman, Ustaz. Mau Zorof zaman, boleh Zorof zaman tempat, ya kan. Soalnya aku ngirim environment ini udah direvisi. Fil Fasli Sobahan. Ini ya. Sobahan. Lingkungan belajar gitu. Sobahan. Sekarang Mudrika sana. Untuk meningkatkan jadi pengembangan augmented reality untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Ya, benar ya, Pak. Mudrika Hasanah. Coba kamu kembangkan dengan memberi mudhof ilaih. Terserah isi mana yang kamu ingin tambahkan.
Misalnya mudaris atau kitab atau falsafah atau demikian fasal atau sobah. Ya, Anda kembangkan dengan mudhof ilaih, tambah satu kata dengan demikiannya. Kembangkan dengan mudhof ilaih. Satu aja. Terserah kamu mana yang kamu ingin kembangkan. Apakah kitabnya, apakah kitab demikiannya, gitu kan? Misalnya Al-Mudaris deh. Halo Mudrika. Mudrika. Oke Ustadz, ini Yaqra'u al-mudarisi dia Ustadz ya. Ya. Yaqra'u mudarisi jadinya. Ditambah satu kata. Kata mudaris itu dijadikan mudhof ilaih. Tambah satu kata apa? Ya, guru sekolah, dosen, guru universitas, guru pesantren. Halo? Mudrika? Mana nih Mudrika? Kok diam aja sih? Mudrika? Halo Mudrika? Mana Mudrika nih? Kok malah dia nggak ini sih? Oke, Halo? Ya? Yaqra'u al-mudarrisu jami'ati. Ya, terus? Baca aja tinggal. Yaqra'u al-mudarrisu jami'ati al-kitaban al-filsafah fi fasl sobahan. Iya gitu. Kenapa kamu kok jadi ini? Ya? Dipanggil-panggil kok kamu nggak nyaut? Apa yang kamu pikirkan? Ya. Jadi yaqra'u mudarrisul jami'ati al-kitaba anil falsafati bil fasli sobahan. Kan gitu, ya, tekannya. Sampai sekarang Kohana. Ya, Ustaz. Kohana. Ya, Ustaz. Coba kamu kembangkan lagi sekarang, tambahkan dengan mudhof ilaih. Misalnya Alkitab misalnya. Enggak, falsafah aja, falsafah. Pakai mudhof ilaih. Sebab Alkitab dia udah bikinnya. Nanti kalau sifat boleh nggak apa-apa. Halo Kohana. Kohana. Ya, Ustaz. Falsafat apa? Falsafat apa? Dihidupin aja itunya, dihidupin itunya. Biar kamu ngomong kepentingannya. Mute-nya dihidupin. Falsafat apa? Kohana. Falsafatul al-Islamiyah. Iya, gitu falsafat. Coba falsafat Islam. Islam itu pakai mudhof aja. Gimana? Falsafah al-Islamiyah. Mudhof dan mudhof ilaih.
Ini falsafah Islam gitu kan. Kan mudah gitu. Ya. Jadi an falsafatil Islami gitu kan bahasa tingkatnya gitu kan. Paham tuh tingkatnya? Yasmin. Yasmin. Coba kamu kembangkan lagi ini. Al-fasalnya coba. Bisa kalau kamu fasal tahu kasih mudhaf? Faslin nazifi. Ya? Apa? Kelas apa? Faslin nazifi. Mudhaf bukan sifat. Mudhaf itu kamu cari kata benda yang bisa dirangkai dengan kelas. Coba kelas apa? Dalam bahasa Indonesia coba kelas apa? Kelas itu kan banyak. Ada kelas yang ada di sekolah, ada kelas yang ada di universitas, ada kelas-kelas itu kan macam-macam. Kan gitu. Apalagi di sini udah mudaris jamiah nih. Tapi bisa saja yang dia memang guru atau dosen universitas, tapi dia membacanya itu di kelas lagi ngajar di sekolah misalnya kan, atau lagi ngajar di pesantren begitu. Apa tuh coba Yasmin? Faslil Arabi. Ya? Faslil Arabi. Sekarang saya tanya, maksudnya kelas Arab itu maksudnya apa? Faslil Lughatil Arabiyyati. Oh, ya. Saya nanya kamu, kelas Arab itu maksudnya apa? Kelas bahasa Arab, Ustaz. Ya, iya kelas. Nah, misalnya kelas bahasa aja gitu misalnya gitu. Kalau kamu maksudnya adalah kelas bahasa, artinya dia di kelas yang sedang mengajarkan bahasa gitu. Jadi di sini al-lughati gitu. Jadi pengembangannya tingkatnya gitu. Ya, tingkatnya gitu. Nanti tingkatnya. Ya, kelas yang di dalam titik lagi mengajarkan bahasa, dia baca buku. Gitu. Ya, tingkatnya. Zilda. Halo Zilda. Juga sekarang nih, ya, kasih sifat yang di dalam kurung aja, yang di dalam kurung kamu kasih sifat. Nih, mudarrisul jamiah kamu kasih sifat. Terserah mana yang kamu sifati, mau mudaris atau jamiah. Afwan Ustadz, Zildah nggak connect kayaknya suaranya Ustadz. Ya. Jadi nggak dengar dia. Mandul Hamdi. Iya Ustadz. Coba kamu kasih sifat tuh. Yang di dalam kurung kamu kasih kata sifat, terserah kamu yang mau mudarisnya atau jamiahnya. Mudarrisul jami'atil wasi'ati. Ya, jadi al-wasi'ati. Berarti Anda memberi kata sifat untuk jamiahnya ya, tekennya. Terus Fatur Ramadan. Hadir Ustaz. Coba beri kata sifat, terserah kamu kata sifat yang di dalam kurung. Faslul Lughatil Arab. Ya. Faslul Lughatil Arabi. Arabiyah. Iya. Ya. Ya, Ustaz. Duwina. Ya, Ustaz. Coba kasih kata sifat lagi. Terserah kamu kasih sifat yang mana. Mudarisu boleh, Ustaz? Boleh. Yaqra'ul mudarisu. Jami'ati al-wasi'ati apa? Mudarisu nasyitun. Baca.
Yang dalam kurung yang dibaca, bukan yang ditinggalnya. Mudarisu nasyitun. Yang di dalam kurung tuh kamu baca. Yang kurung mana, Ustaz? Ya, kamu lihat kan dalam kurung Mudarisul Jami'ati. Mudarisul Jami'atil Wasi'ah. Kasih kata sifatnya. Mudarisun nasyitun al-jami'atul wasi'ah. Anda kasih sifatnya di belakang. Oh, mudarisul jami'atul wasi'ah nasyitun. Ya kan? Anna berarti bacanya dengan nasitu gitu, bukan nasitun, jangan pegang sama marifah. Nasitu. Jadi mudarisul jami'ati an nasitu gitu, bacanya tuh gitu. Nah, gitu. Itu aja, gitu makanya. Ini kan kembangnya. Anda mau pakai sini mudarisu. Assalamualaikum, Bu Mutia. Ya. Jadi ya qra'u mudarisul jami'atil wasiyatin nasyitu alkitab. Nah, coba kita mulai alkitab aja ya, kitabanya dikasih kata sifat bintang. Ayo, Bu Arita. Ya. Oke. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bintang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat persiapan international conference, yaitu Prof. Sumatri bisa jadi moderator nggak? Halo bintang. Sibuk ya? Mohon izin sedang triple nguji di S3 TP, juga ngajar juga di S2 data. Mohon izin Prof. Ya. Bintang. Alhamdulillah kemana orang nih? Pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka persiapan Rasa. conference ITSHEADS dan ICMBA. Jadi kalau kita cek progress report dari Rasa Sabirina, keadaan website-nya, dari ini yang pertama ITSHEADS International Conference on Humanities, Education and Social Sciences tanggal 16 sampai 17 Juli. Di mana di sini abstract submission deadline-nya 1 Mei 2022. Nanti kita tanya sama tim. Sudah berapa pesertanya? Kemudian kemajuan progress report dari masing-masing panitia ya. Kemudian coba kata sifatnya dikasih, Alkitabnya dikasih kata sifat. Dari penerimaan abstrak adalah 29 Mei 2022. Mungkin ini ya kalau misalnya apa namanya? Alkitab al-Kabirah. Tanggal 16 Alkitab al-Kabirah. Mungkin bisa bisa dimundur-mundurkan nanti kalau pada orangnya pada kemana tingginya di sini. Kita belum dapat fokus ya, karena nggak mungkin kalau belum dapat fokus. Coba kata sifat lagi nih. Falsafat Islam dikasih kata sifat. Deadline-nya tanggal 1 Mei. Mungkin pesertanya falsafah Islam. Kemudian ini full paper submission deadline-nya juga 5 Juli. Seterusnya juga mungkin akan dimundurkan gitu ya. Islam klasik ya, maksudnya ya. Kita lihat ya, maksudnya maksudnya klasik ya. Tidak akan jadi begitu, jadi caranya begitu. Anda mau dari kalimat simpel, asalnya kan cuma ini aja nih. Kalimat dasarnya ini nih, kalimat dasar yang kamu ini adalah ini, ada ini. Selebihnya adalah pengembangan sesuai dengan makna yang Anda inginkan. Anda ingin mengembangkan makna apa? Ya tinggal dikembangkan. Mau pakai mudhof ilaih, sifat mausuf, jar majrur, sifat mausuf. Pada dasarnya kan cuma ya perlu mudhari kitaban intinya. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi Anda bisa kembangkan terserah kamu mau mendapatkan makna apa gitu. Jangan ragu. Yang penting kamu sudah paham kaidahnya kalau sifat mausuf, mudhof dan mudhof ilaih dibaca dengan majrur. Sementara kalau sifat dibaca mengikuti harokat mausufnya, kan gitu. Ya, secara 4 unsur tadi harus terpenuhi, sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas, sama-sama baca rofa, sama-sama mufrad, itu diikuti aja gitu kan. Jar majrur jadi bisa dikembangkan seperti ini kamu berikan dari kata intinya cuma ya kalau mudhari kita, tapi Anda menulisnya ya sudah panjang lebar seperti ini sesuai dengan makna yang Anda inginkan begitu. Anda kan boleh kalau menulis bebas terserah Anda, jadi nggak perlu ragu gitu ya. Paham itulah kegunaan ya ilmu matematik yang kita pelajari dari jar majrur, dari sifat dari dzaraf dengan dari mudhof ilaih dan sifat mausuf. Kemudian ini stickers ya, stickers dari kita pelajari
domir, tetap sama ya. kalau domir nanti sudah kembali lagi ke Mungkin tidak struktur awal tidak lagi, ada kita buat perubahan ya. lagi dulu awal gitu kan. Kita Untuk, pakai domir nanti di sini wahwa misalnya apa gitu. Sama juga kemudian, ada kobar misalnya dikembang Ini oleh nanti Jerman kita begitu tanya aja. tim workshop Ya, ini jadi siapa? pada dasarnya kalau ilmu nahu Ya. kamu pahami dengan Writing, benar dan workshop ya, jelas ya, writing mungkin kamu manuscript bisa for sudah bisa menulis, publication. udah pintar menulis bahasa Apakah Arab ini- itu, ya kan ini- ya gitu. ini Walaupun to be ada confirmed kan ya, kosakata berarti kan belum bahasa Arabnya apa fix nggak tahu, ya. ada tinggal di kamus gitu kan. Nanti, Tapi untuk membentuk ditanya kamu ke sudah Mbak Amin. bisa, ya untuk merangkainya Anda sudah bisa. Kemudian Gitu. Nah itu yang saya harapkan dari pelajaran nahu ini, bukan hanya sekedar memahami harokat akhir. Harokat akhir itu submission ya, kita lihat itu suatu hal yang submission. pasti loh. Nggak usah diragu, suatu hal yang pasti. Pola-pola Nah, itu ini juga suatu hal yang pasti. Gitu. Polanya udah begini, desktop Pak bisa, lewat itu mobile pola yang bisa ya. pasti. Mudah Berarti ini ini begini. sebenarnya ini Tapi nggak yang ada- jadi nggak masalah ada adalah bagaimana pengetahuan halangan nahu ya itu kita untuk manfaatkan, kita sistem gunakan sudah untuk bagus gitu ya. keterampilan Tidak menulis seperti kita. yang Itu yang harus biasa kita pahami. dilakukan Ya. oleh conference Nah itulah yang lainnya, jadi yang kita saya ingin sampaikan. bisa menggunakan ini. Baik, ada yang ingin bertanya tidak? Ini Kemudian tadi kalau untuk orang semua nggak, ICMBA, ketika saya tanya ini nggak jawab, gitu kan segala macam juga ini adil demikian. atau enggak nih? Ini Ya. Oke, kalau memang bertanya, ya, ini saya ada conference day-nya mungkin 28 ada Agustus, kedengaran tetapi kali suara yang abstract satu dari submission laptop saya yang deadline-nya satu juga nih. cepat ya, Karena 15 Mei, ada rapat. sama-sama Mei. Baik, kalau Jadi memang ini tidak kita ada lagi juga yang ingin akan bertanya, lihat insya Allah nih, nanti apakah kemudian itu ini membaca perlu buku atau dimundurkan atau nanti kita tidak. kaji masalah Karena yang lain. keinginan kita sebelum abstract materi submission berikutnya ya. deadline ini, Saya rasa untuk ini apakah sampai publikasi sini itu akan dulu, ditampilkan di gitu jurnal ya. Scopus yang mana Kalau atau kita proceeding sambung Scopus lagi, yang mana, ini harus sudah jelas. Jadi kurangnya, mohon maaf. Kemudian ini sama ya, submission-nya itu Alhamdulillah. dan ini sistem